Jadi kalau misalnya kita bahas mengenai perjanjian ekstradisi, siapa yang nggak senang? Anda senang, saya juga senang. Tapi harus kita lihat apakah memang benar bahwa perjanjian ekstradisi benar-benar menguntungkan. Mengingat yang paling dedengkotnya adalah siapa? Koruptor BLBI. Saya tanya kepada Prof. Hik, benar nggak sih Prof. Hik dengan perjanjian ekstradisi ini koruptor BLBI, obligor ini bisa dibawa pulang ke Indonesia ataukah juga tidak? Seperti apa Prof? Ya nggak serta-merta ya. Kalau misalnya nanti perjanjian ekstradisi itu efektif berlaku, kalau kita minta orang, itu kita harus tahu lokasinya di mana. Nggak bisa kita bilang, si ini kirim, terus kemudian polisi sana yang nyariin. Wah, mereka bisa marah. Polisinya bilang, saya dibayar oleh pajak warga negara Singapura, disuruh untuk kepentingan Indonesia. Emangnya katanya, ya enggak lah. Artinya kita harus cari nih detektif swasta mungkin ya, yang cari lokasi orang itu ada di mana. Kalau udah ketahuan, baru kita kasih ke otoritas di sana. Namanya ini, kira-kira dugaannya tempatnya di sini, tolong kalau misalnya ketemu kamu tangkap. Kalaupun terjadi itu dipulangan, itu kan biasanya ketangkep di airport, di bandar udara. Karena namanya masuk di dalam red notice misalnya. Oh ini ketahuan, tak dikirim. Nah belakangan Singapura, walaupun perjanjian ekstradisi kita sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden waktu itu oleh Menteri Luar Negeri ya kalau saya nggak salah, atau Menteri Hukum dan HAM, sudah ditandatangani secara efektif, tapi belum efektif berlaku. Tapi Singapura mau berkooperasi. Jadi kenapa? Karena Singapura sekarang ini mulai sadar, saya nggak mau lagi dipersepsi oleh orang-orang di Indonesia sebagai tempat pelarian pelaku kejahatan kerah putih. Maka kalau misalnya ada permintaan langsung dikirim gitu. Nah jadi menurut saya perjanjian ekstradisi ini bagus gitu ya, tetapi juga nggak terlalu penting ketika ada perjanjian DCA dengan perjanjian SIR yang itu sekarang lebih besar lagi ya. Nah ini yang kita perlu tahu. Dan kedua, kalau ada perjanjian ekstradisi yang efektif, ingat kasusnya Hendra Raharja. Kita sama Australia sudah buat perjanjian ekstradisi, sudah efektif. Ketika kita minta, Hendra Raharja lari ke pengadilan. Lalu dia bilang, saya jangan diekstradisi. Kenapa? Karena di Indonesia nanti saya dimasukkan ke LP yang bisa tertular AIDS, begini. Pokoknya gitu. Akhirnya apa? Pengadilan setuju. Jangan dikirim. Akhirnya gagal juga. Jadi nggak menjamin kalau ada perjanjian ekstradisi yang efektif, terus kemudian akan orang itu bisa dikembalikan. Belum lagi pada waktu zaman Pak SBY sudah ditandatangani perjanjian ekstradisi, itu mereka-mereka yang di Singapura lari semua ke tempat-tempat negara lain. Iya, udah sebelum efektif dia udah lari semua. Ya, aset-asetnya kalau aset MLA ya, bukan ekstradisi, pakai mutual legal assistance. Itu juga sudah dilempar kemana-mana, sudah dibalik namakan dan lain sebagainya, sudah di layering dan lain sebagainya. Ingat ya, kalau misalnya mereka yang jahat itu, yang pelaku kejahatan kerah putih, itu dia bisa bayar lawyer-lawyer yang lawyer-lawyer ini jago ngatur-ngatur kayak begitu. Di sana loh ya, di luar gitu kan. Nah itu yang kita harus waspadai juga. Jadi jangan kemudian ada glorifikasi, wah sudah ada perjanjian ekstradisi gitu. Enggak, orang 2007 udah ditandatangani, belum berlaku efektif. Sekarang juga udah ditandatangani, tapi belum berlaku efektif kan. Nah nanti kalau misalnya mau dibawa ke DPR, jangan-jangan Singapura bilang, tapi dipaket loh ya, kalau enggak saya nggak mau nih, nggak mau saya kasih. Nah gimana coba? Ya itu Caca. Bang Abalin langsung aja lah ditanggapi gimana? Caca, kemudian Mahaguru, Pak Hik ya, dan pemirsa. Perjanjian atau pertemuan bilateral terkait dengan pembahasan ekstradisi itu adalah bukti dan fakta nyata. Tingkat keberanian, kemauan, komitmen Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi itu adalah extraordinary crime. Makanya kenapa sehari setelah itu kemudian KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, teman-teman dari DPR juga memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Presiden dengan Perdana Menteri Singapura. Itu sebabnya kenapa saya selalu bilang bahwa mari kita lihat dalam satu spektrum yang lebih baik, dalam lebih positif terhadap kemungkinan-kemungkinan langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Jangan lupa bahwa kalau dia pertemuan bilateral, kita sebutlah supaya mungkin rakyat juga bisa mengerti. Kalau di Bugis itu namanya mapetuada, orang sebelum jadi menikah itu dia meminang dulu. Ada gentleman agreement.
Karena dalam ratifikasi dalam hukum international regulation itu, Singapura bicara dengan parlemennya, kita juga bicara dengan kita punya parlemen. Iya. Karena itulah maka DPR harus membicarakan ini. Kenapa? Karena DPR adalah representasi rakyat. Dan semua keputusan DPR itu dijalankan oleh pemerintah. Ini pemerintah sudah langkah maju seperti ini. Perjanjian ekstradisi. Kemudian nanti setelah ratifikasinya di parlemen, ada yang memang masuk dalam undang-undang untuk dibuat dalam regulasi kita, atau memang ada aturan implementasinya di lapangan. Sehingga dua tahap inilah yang saya mau bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini adalah satu bentuk nyata komitmen Presiden dari bukti dan fakta yang Presiden lakukan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan lain-lain sebagainya. Oke, nanti sekarang saya serahkan kepada DPR. Oke, Prof. Boleh ditambahkan bagaimana, Prof? Bagaimana? Enggak. Saya ingin cerita sedikit aja. Tahun 2007 kan udah ditandatangani Pak Ngabalin sama zamannya Pak SBY. Kok nggak ada glorifikasi zaman sana? Kok baru akhirnya sekarang? Padahal ini cuma pengulangan aja. Mohon maaf. Kalaupun rubah pasal yang dari 15 tahun menjadi 18 tahun. Iya kan? Zamannya Pak SBY udah ditandatangani kok. Sudah oke, cuman masih belum efektif karena belum masuk ke DPR. Gitu aja. Iya, betul. Nah sekarang kan juga masih belum. Kan begini, Prof. Dalam international regulation itu kan 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pertemuan bilateral dengan gentleman agreement, kemudian bawa ke DPR, habis itu bertemu untuk apa? Untuk implementasi undang-undang atau aturan-aturan teknisnya. Umpama dari 15 tahun dia retroaktif menjadi 18 tahun. Daftar-daftar siapa buronan, pencucian uang, penipu, perampok semua yang bawa uang Indonesia ke Singapura atau negara mana saja. Ada dalam daftar pemerintah. Yang kedua, Pak Ngabalin, kita begini, Prof. Boleh nggak saya boleh tanya nggak? Tunggu, Prof. Tunggu, Prof. Dalam kitab undang-undang hukum. Kenapa? 2007 kan sudah ditandatangani sama pemerintahan SBY waktu itu. Betul, Prof. Saya waktu itu ketua Pokja Luar Negeri. Ada Kasarif di Komisi 1 kami 2004-2009, Farhan. Waktu di DPR di Komisi sekarang juga kan baru ditandatangani. Jadi begini Prof. Glorifikasinya sekarang. Begini Prof. DPR dengan pemerintah, dengan presiden pada waktu itu, begitu juga Perdana Menteri Singapura dengan parlemen. Aturan turunannya dari, saya kira Profesor tahu, dari pengertian ratifikasi itu kan ada 2. Yang pertama adalah aturan implementasinya, dan yang kedua adalah aturan yang dilakukan dalam revisi undang-undang. Itu yang pada waktu itu tidak terjadi di parlemen. Sehingga pada waktu itu ekstradisinya. Bapak Presiden ketika itu 2007 tidak menyerahkan surat presiden ke DPR untuk melakukan pembahasan atas pengesahan RUU ekstradisi. Itu. Jadi Pak itulah yang saya bilang tadi. Makanya tadi saya bilang, pada waktu pertemuan bilateral itu kan ada 3. Saya ikut dalam tim DCA, Defense Cooperation Agreement di Jogja pada waktu itu. 2 kali kami datang dan DPR menolak pada waktu itu. Oke, ditahan dulu Bang Ngabalin, bahkan juga Prof. Intinya sudah kebaca lah ya bahwa Prof. mengatakan bahwa belum tentu ini 100% akan efektif bisa memulangkan para koruptor. DPR. Menurut Prof. Sementara Bang Ngabalin, ini merupakan upaya positif dari Presiden Joko Widodo dengan komitmennya untuk memulangkan para koruptor di luar negeri khususnya Singapura. Sekarang muaranya kita lemparkan saat lagi ke DPR. DPR melihatnya bagaimana lebih kepada statement Bang Ngabalin ataukah Prof. Makin galau nanti DPR. Sesaat lagi. Apa kabar Indonesia Malam? Nah, jadi kan sudah terbayang nih perjanjian ekstradisi apakah benar-benar efektif bisa memulangkan para koruptor khususnya BLBI atau tidak. Sekarang muaranya adalah ke DPR. Mungkin ke Mas Farhan terlebih dahulu. Mas Farhan, ini bagaimana kemudian DPR melihatnya? Perdebatan pasti masih akan panjang. Kita tentu nanti akan sudah pasti akan membentuk pansus, dan di dalam pansus itu nanti kita akan melibatkan pembahasan bersama pemerintah. Saya kira ruang publik yang paling terbuka sekarang itu justru ada di DPR RI yang bisa ditonton sidangnya langsung live gitu. Dan tentu saja kita akan bisa melihat juga nanti argumen-argumen apa saja yang akan terbangun, yang mana yang akan mendukung dan mana yang tidak akan mendukung dengan argumen yang baik dan benar. Baik.
kita lihat saja nanti. Oke, kalau Pak Syarif sendiri bagaimana, mengingat perjanjian ekstradisi ini juga dibahas pada zamannya Pak SBY, Pak Syarif? Iya, pertama kali ingin saya sampaikan bahwa komitmen Pak SBY untuk memberantas korupsi itu memang jelas dengan terjadinya deal tentang perjanjian ekstradisi tersebut. Tetapi Pak SBY menolak, ya, kalau itu dikaitkan dengan kedaulatan negara kita. Nah, sama halnya sekarang ini, bagi kami ya, perjanjian ekstradisi ini ya kami betul-betul berikan apresiasi, tetapi yang kami tidak mengerti dan perlu pendalaman lagi, mengapa Singapura selalu mengaitkan dengan DCA, mengapa dikaitkan sekalian dengan FIR. Sementara kita lihat di FIR, itu juga sangat merugikan, dan itu betul-betul kedaulatan negara kita itu diserahkan kepada negara lain. Baik. Begitupun juga dengan DCA. Nah, saya tidak tahu isi daripada DCA apakah masih seperti dulu. Kalau masih seperti dulu, maka tentu itu juga menyerahkan kedaulatan itu kepada negara lain untuk latihan bersama. Bahwa latihan itu adalah kepentingan bersama. Baik. Tetapi lagi-lagi kedaulatan ini adalah yang paling utama. Nah, kalau kedaulatan ini dilanggar, itu melanggar undang-undang dasar, melanggar konstitusi kita. Nah, jadi lagi-lagi ya kita lihat nanti pada dasarnya untuk ekstradisi saja kami tentu sangat mendukung. Tetapi kalau untuk virus itu jelas merugikan, merugikan secara kedaulatan negara kita dan merugikan dari sisi ekonomi. Nah, begitupun dengan tentang DCA. DCA kalau isinya masih seperti yang dulu, itu jelas melanggar kedaulatan negara kita. Nah, lagi-lagi kami akan mempelajari apa isi daripada DCA. Sepanjang itu ada perubahan dan sepanjang itu kedaulatan kita tidak dilanggar di situ, tentu DCA ini mungkin perlu kita berikan apresiasi juga. Tetapi lagi-lagi kita akan melakukan pendalaman. Ya, Pak Syarif, terima kasih sayang sekali. Sayang sekali waktu saya sudah habis. Terima kasih Prof. Hik, terima kasih Mas Farhan, terima kasih dari Bang Abalin juga. Mungkin pemerintah dan juga DPR harus mengerahkan segala macam kemampuan ilmu kalkulasi paling tinggi. Menghitung mana besar keuntungan kita, harus untung maksimum, tapi juga kalau rugi juga sedikit minimum. Bagaimana perjanjian DPR, ini juga pastinya. DPR pasti untuk kepentingan bangsa dan negara. Begitu juga dengan pemerintah. Mari bicarakan ini dengan baik agar kita tidak berlarut-larut. Agar buronannya juga bisa kita dapat, uang-uang yang dirampok dan dicuri juga bisa kembali. Kita juga punya penguasaan pengelolaan udara dan jangan lupa dalam kedua negara yang berdaulat, perjanjian kerjasama pertama saling menguntungkan, dan yang kedua pelatihan bagi militer itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas individu dan kualitas kelembagaan. Jadi kita berikan pencerahan yang baik kepada rakyat Indonesia. Sementara masyarakat apa yang dilakukan kita harus awasi pemirsa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Bang Abalin.